الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum. Melanjutkan pembahasan tafsir surat Abasa. Kita kemarin yang terakhir tentang pelajaran penting pada halaman 104, yaitu yang pertama, dakwah harus universal atau menyeluruh. Dan kemarin sudah kita bahas yang pertama ini. Adapun yang kedua, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling amanah. Ayat tersebut juga merupakan dalil bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling ada amanah. Seandainya Nabi SAW boleh menyembunyikan satu surah dalam Al-Quran, satu surah aja dalam Al-Quran, beliau Nabi SAW akan menyembunyikan surah Abasa, karena ini teguran Allah kepada beliau. Biasanya kan orang kalau ditegur kan malu, ya kan? Ya. Makanya beliau SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau gelarnya adalah Al-Amin. Nah, di antara salah satu contoh kenapa beliau disebut dengan Al-Amin, ketika beliau berdakwah kepada keluarga beliau, pernah beliau dititipin oleh orang musyrikun Quraisy itu suatu benda. Beliau dititipin. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai Nabi dan Rasul, barang itu masih utuh. Dan orang yang menitipin beliau itu musuhnya. Dan pernah terjadi kontak perang di situ. Tapi Rasulullah SAW mengembalikan barang itu. Makanya beliau waktu itu disebut dengan sebagai apa? Al-Amin. Dan itu belum menjadi Nabi dan Rasul. Belum dia akan menjadi Nabi dan Rasul. Oleh karenanya beliau juga merupakan qudwah hasanah kita. Tidak ada contoh terbaik dan paling sempurna kecuali Rasulullah SAW. Apalagi surah ini hanya turun kepada Nabi SAW. Selain itu, ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum, ia tidak mengetahui Nabi SAW bermuka masam karena ia buta. Makanya kadang kalau antum mungkin melihat di sekitar itu, biasanya kalau ada orang buta itu kita melihatnya tuh nggak jelas gitu. Apakah itu memang betul-betul buta atau tidak, atau hanya sekedar merem? Kan ada kan kayak gitu. Saya juga sering melihat seperti itu. Ini buta beneran atau merem gitu loh. Mau ngasih juga gimana gitu saya. Ya. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Jazakallahu khairan. Ya. Seandainya tidak buta pun, wajah Nabi SAW juga tidak akan terlihat, karena beliau SAW memalingkan mukanya sehingga yang mengetahui hanyalah Nabi SAW sendiri dan Allah. Makanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur beliau. Meskipun demikian, Nabi SAW menyampaikan semua yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam surah tersebut ada teguran untuk dirinya. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak ada amanah pada dirinya. Apapun itu, sekecil apapun amanah tersebut haruslah disampaikan. Ayat selanjutnya, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Makanya kita mengaji ini, kita sedang mempelajari peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Firman Allah kalla dapat diartikan dalam dua makna. Pertama, terkadang artinya la atau tidak, yang disebut oleh para ulama dengan kalimat zajr. Ini makna pertama. Yang kedua, terkadang maknanya haqqan, sungguh benar. Ini di dalam kitab Al-Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan ayat 79 dari surah Maryam. Sementara itu para ulama berbeda pendapat tentang makna peringatan, entah teguran atau peringatan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabi atau teguran peringatan secara umum. Tapi karena kita sudah tahu daripada asbabun nuzulnya ini tentu saja kepada Nabi, tetapi juga kepada umatnya juga. Ya. Bagi yang berpendapat jika itu teguran kepada Nabi SAW, kalla maknanya adalah tidak. Sehingga firman Allah kalla innaha tadhkirah artinya sekali-kali jangan begitu. Sungguh itu suatu peringatan. Karena memang ayat ini adalah peringatan kepada Nabi, teguran kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berkata, sekali-kali jangan begitu wahai Muhammad, janganlah engkau semangat kepada orang kaya yang kafir sementara engkau berpaling dari orang mukmin yang miskin. Mempertahankan orang mukmin itu lebih baik daripada mendakwahi orang kafir ya, orang kaya yang kafir, itu lebih baik. Bukan masalahnya, memang ada masalah di antara keduanya, tetapi lebih berat yang mana? Tentu saja lebih berat mengeluarkan orang mukmin walaupun dia miskin. Makanya para ulama itu selalu mengatakan menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain ahli bid'ah itu berat. Harus ada penghalangnya, tidak ada. Itu harus istilahnya harus tidak ada semuanya. Ya. Nah, jikalau tidak ada penghalangnya, ya, kemudian indikatornya itu ada pada dia, itu baru. Tapi itu pun tidak langsung vonis. Makanya Syekh Malik Husain Sya'ban mengatakan iqamatul hujjah itu adalah tafhimul hujjah. Menegakkan hujjah itu memahamkan hujjah kepada dia, kalau Allah kalau Rasul. Bisa jadi apa yang dia lakukan seperti itu karena pemahaman yang buruk. Sehingga harus dipahamkan. Makanya para ulama selalu mewanti-wanti bagi kita jangan gegabah dalam membid'ahkan seseorang, mengkafirkan seseorang, memfasikkan seseorang, kecuali jikalau kita sudah tahu bertanya kepada ahli ilmu. Sering Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala ditanya seperti itu, beliau sangat menghindar sekali. Sangat menghindar. Dalam artian menghindar bukan berarti tidak menjawab, enggak, karena penanya ini butuh jawaban gitu loh. Tapi beliau langsung memberikan titik-titik daripada kaidah-kaidah cara-cara seorang itu supaya selamat. Sama-sama selamat. Misal begini, ya Syekh, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Kalau kita jawab dari segi fikih dan pemahaman para ulama, maka pendapatnya Imam Ahmad adalah pendapat yang paling kuat dari seluruh sisi, bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir. Tapi kita juga bisa menjawabnya dengan apa? Syekh, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Hukumnya, kamu pegang tangannya, nasihati, ajak wudu sholat. Beda kan? Beda. Tapi dua-duanya bisa dikerjakan. Gitu. Tapi ketika kita melihat maslahat itu, silahkan yang pertama juga boleh, yang kedua juga boleh. Gitu. Atau ketika kedua itu tadi, jawaban yang kedua tadi dengan fi'il, dengan action tadi itu, setelah itu jelaskan kepada dia. Gitu. Nah, bagi yang berpendapat bahwa ini peringatan umum kepada kaum muslimin, kalla maknanya adalah haqqan, sungguh benar.
Maka arti firman Allah innaha kalla innaha tadhkirah adalah sungguh benar, sungguh ini adalah peringatan. Artinya secara umum. Berarti tidak ada khitab orang yang diajak bicaranya itu adalah Muhammad. Berarti ini ada dua makna. Sehingga jadilah ayat ini sebagai peringatan kepada kaum muslimin secara umum, terutama para dai, ya, terutama para ustadz, ahli ilmu dan seterusnya. Inilah pendapat Ibnu Katsir yang berkata, surah ini adalah wasiat umum, ya, wasiat untuk menyamakan manusia antara pembesar maupun yang miskin dalam hal penyampaian ilmu. Nah, di sini kan tertulis orang kaya, bukan pembesar kaum. Kalau pembesar kaum memang harus ada porsinya. Kenapa demikian? Kalau pembesar kaum, nanti kaumnya juga akan ikut. Sebagaimana surat Nabi SAW kepada Heraklius. Kalau dia masuk Islam, maka penduduknya Romawi itu juga akan masuk Islam. Dia mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Seperti itu. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah tarkul aula, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa sikap Nabi SAW itu dosa kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti langsung menegur Nabi karena setiap Nabi pun tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Namun pendapat yang menyatakan bahwa sikap Nabi tersebut adalah sikap tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama, dianggap lebih baik dan lebih hati-hati. Nah, ini sebenarnya kaidah dalam muamalah, meninggalkan yang lebih utama, yaitu mendakwahi orang-orang kaya tapi mereka kafir. Bukan berarti meninggalkan sama sekali, tidak. Bukan berarti meninggalkan sama sekali, tidak. Bukan itu maksud daripada tarkul aulanda. Tapi waktunya nanti mereka harus didakwai. Ya seperti tadi poin daripada pertama atau kedua tadi. Yang pertama bahwasanya apa? Dakwah itu harus universal, menyeluruh. Tetapi kalau mau menerapkan ayat ini, maka ketika ada orang-orang miskin itu datang, jangan ditolak. Kemudian ayat selanjutnya, faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Barang siapa di antara hamba Allah yang ingin mendapatkan pelajaran, ia akan mendapatkannya dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempersilahkan mereka yang tidak ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir maka biarlah ia kafir. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mau mengambil ini silahkan, mau mengambil situ silahkan. Ya. Tetapi tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang diridhai itu adalah Islam. Inna dina 'indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, satu ayat yang menguatkan dua ayat ini apa? Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Nanti di hari kiamat nanti semua agama itu kembali kepada Allah. Artinya apa? Agama kembali kepada Allah itu maksudnya adalah agama Islam. Para nabi dan rasul terdahulu dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agamanya satu, yaitu agama Islam. Kekuasaan Allah tidak akan bertambah karena keimanan seseorang dan tidak akan berkurang pula karena kekafiran seseorang. Artinya apa? Seorang hambalah yang butuh Allah. Allah tidak butuh kepada hamba.
Ada dan tidak ada makhluk pun tidak akan mempengaruhi kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, sesungguhnya orang yang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian semua seperti hati salah seorang dari kalian yang paling bertakwa, semua itu sedikit pun tidak menambah kerajaanku. Allah tetap pada keadaannya yang mulia dan tinggi. Wahai hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian semua seperti hati salah seorang dari kalian yang paling jahat, semua itu sedikit pun tidak mengurangi kerajaanku. Bahkan sekiranya seluruh dunia di atas muka bumi ini atau di atas langit seperti Firaun, kerajaannya nggak akan berkurang sama sekali. Artinya apa? Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyebutkan keagungan Al-Qur'an dengan berfirman fi suhufim mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Sebagian ulama tafsir ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan suhuf ya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Ini sebagaimana yang saya lihat juga dalam kitab Tafsir Juz' Amma Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada pula yang berpendapat bahwa suhuf adalah kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebagaimana firman Allah. Makanya para jamaah sekalian, kitab tafsir Juz' Amma ini ya, yang kita pegang sekarang ini, saya kira adalah kitab tafsir yang muktabar juga, dalam artian dari segi bahasanya mudah. Berbeda kalau antum membaca tafsir Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, itu ada 26 jilid. Dan tebalnya lebih tebal dari ini sedikit. Itu. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, itu ada 8 jilid dan lumayan tebal. Kemudian tafsir Bil Ma'thur. Tafsir Bil Ma'thur itu ada 16 jilid. Dan itu kalau kita mau mempelajarinya butuh puluhan tahun. Butuh puluhan tahun. Kita aja 2 tahun aja belum kelar. Biasanya saya kalau ngaji setebal ini 2 tahun itu sudah cukup. Itu pun masih dibarengi dengan beberapa kali saya libur, terutama libur Lebaran atau libur semester, karena saya harus pulang dan berdakwah karena ada jatah di sana untuk berdakwah seperti itu. Alhamdulillah 2 tahun. Makanya kita bersyukur sekali dengan adanya tafsir ini sebenarnya. Gitu. Artinya apa? Poinnya dapat. Di tafsir ini tuh poinnya dapat. Kadang ketika kita, makanya sering kami dinasihati oleh Syekh Ustaz Hafizahullah Ta'ala, ketika kita mempelajari sesuatu itu dari yang kecil dulu, matang. Nah kemudian kalau berjilid-jilid itu nanti ketika kita membutuhkan pembahasan itu, pembahasan yang rumit dan membutuhkan secara detail daripada dalil dan pendapat para ulama. Makanya saya juga sebenarnya juga agak kaget juga, ternyata kita sudah sampai Abasa. Saya kira An-Nazi'at, awal An-Nazi'at ini. Makanya di dalam, kita bersyukur sekali, ini poin-poinnya sudah dapat semua. Sama seperti tafsir Syekh Sa'di. Tafsir Syekh Sa'di kan cuma 1 jilid itu. Kemudian juga ada tafsirnya Jalalain, tafsir Jalalain. Ya, yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Muhalla. Itu juga hampir sama seperti ini. Dapat itu yang namanya poin-poin daripada ayat-ayat ini. Juz' Amma Syekh Utsaimin juga dapat semuanya. Makanya kita bersyukur dengan adanya tafsir ini. Terlebih lagi, ya, ini adalah
karya daripada anak bangsa Indonesia, salah satu anak bangsa terbaik Indonesia, Insya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Suhuf adalah kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi, tapi selain dari nabi yang 4 itu. Ya. Kalau Zabur kepada Nabi Daud, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran, ini kan jelas namanya. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Adapun selain itu, ada 2 nabi yang diturunkan kepadanya. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang disebut dengan suhuf juga. Nah, setahu saya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu 30 suhuf. Nah, sampai sekarang saya belum tahu maksud daripada 30 suhuf itu saya belum paham. Semoga nanti saya mendapatkan jawabannya, ya. Sebagaimana firman Allah, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Kemudian ayat selanjutnya, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang Al-Qur'an yang ditinggikan, yaitu kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Nah, biasanya tentang ketinggian Al-Qur'an itu biasanya para dai, para ustadz itu menyampaikan pada waktu Ramadan. Ya kan? Hukum Al-Qur'an itu mulia. Ramadan disebut sebagai bulan mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian hari yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena malam itulah Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah beliau itu nabi dan rasul yang paling utama. Allah menurunkan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, jadilah Jibril itu malaikat yang paling mulia. Ketika kita menyibukkan kita dengan Al-Quran, kita menjadi ahlullah wa khasatuhu, keluarga Allah dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya apa? Hari Sabtu kemarin ketika kajian di Krukut Sahih Bukhari Ustaz Hakim, saya mendapatkan cerita. Jadi di salah satu jamaah di situ itu ada dari negara Afrika, namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini istrinya 4. Semua bukan itu titik poinnya Pak ya. Ada yang lebih menakjubkan lagi sebenarnya. Nah, sekalian aja deh. Jadi istri kedua itu yang nyarikan adalah istri pertama dan mertuanya. Itu udah itu. Istrinya 4, anak-anaknya semuanya itu hanya diwajibkan oleh Abdul Aziz itu untuk menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis. Selain itu nggak perlu sekolah dagang. Artinya apa? Betul berkata Umar bin Khattab, seorang pedagang itu harus mengerti syariat Islam. Kalau sudah berdagang, sedikit demi sedikit itu mengerti tentang hukum dagang. Kenapa demikian? Kalau nggak demikian, maka para pedaganglah pada zamanku yang paling banyak masuk penjara. Makanya kadang di kita itu pedagang itu serba salah pembelinya. Ini manis gak Bu? Pak, manis. Ketika dicoba sepet. Seperti itu. Ya, semua serba salah gitu. Makanya harus ditambah dengan ilmu. Lalu dan disucikan, yaitu tidak ada penyimpangan, kebatilan dan perubahan dalam Al-Quran karena semuanya disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Yahudi, dia waktu itu disuruh Islam oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Tapi dia kekeh dalam agamanya dia. Kemudian dia bercerita. Ceritanya apa? Aku memfotokopi
artinya menulis Taurat itu sebanyak 5 buku. Tapi aku tambah dan aku kurang. Aku bawa ke pasar, aku jual. Nggak ada satupun yang komplain. Besoknya lagi, dia menulis lagi Injil atau Taurat. Intinya pertama Taurat atau Injil. 5 nasakh juga, 5 nasakh. Kemudian aku bawa ke pasar, aku jual. Nggak ada yang komplain. Kemudian aku menulis Al-Quran. Sama, 5 naskah juga. Aku kurangi dan aku tambah. Aku bawa ke pasar. Setelah beberapa jam atau beberapa waktu, ada seorang muslim, ini dia komplain ke saya. Ini ayat ini ente kemanakan? Ini ayat inti kok ente tambah? Apa kata si Yahudi tersebut? Setelah itu aku percaya ternyata Al-Quran itu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Akhirnya dia masuk Islam. Makanya ini diantara janji Allah Subhanahu wa taala kepada tentang Al-Quran. Allah akan menjaganya. Termasuk anak-anak antum nanti yang menjaga Al-Quran. Apa antum nanti gak mau ketika antum wafat nanti, anak antum datang memberikan mahkota di kepala antum, ini loh anak antum sukses menjadi hafizul Quran. Itu cita-cita tertinggi bagi antum para jamaah sekalian. Para bapak. Antum harus punya itu cita-cita. Anak harus hafal Al-Quran. Ya. Karena apa? Nanti yang bahagia nanti antum juga. Ya. Yang bahagia antum sendiri. Bukan gurunya nggak dapat apa-apa, pun cuma dapat gaji doang dari antum, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas, ya sudah hilang aja. Tapi kalau antum nanti, ini anak hafal Al-Quran, antumnya akan bahagia. Ya, semoga antum semangat ya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa inilah dalil, meskipun tidak secara langsung, Al-Quran hendaknya diletakkan di atas barang-barang lainnya, jangan diletakkan di bawah buku, walaupun itu terjemah, terjemah. Ya. Meskipun ya, Al-Quran hendaknya diletakkan di atas barang-barang lainnya karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan marfu'ah atau Al-Quran itu terangkat. Meskipun konteks ayat ini berkaitan dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah ini salah tulis saya kira, Lahumul Mahfuz itu. Itu salah ya, Lauhul Mahfuz ya. Yang dimuliakan Allah. Namun kita dapat mempraktekkan adab meletakkan Al-Quran di tempat yang paling atas serta di atas barang-barang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena Al-Quran berisi firman-firman Allah yang suci dan mulia. Kemudian ayat yang selanjutnya bi'aidi safarah kiramim bararah. Di tangan para penulis yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Makanya safarah ini kata para ulama ini adalah malaikat. Ya, para malaikat. Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Tafsir Juz' Amma juga demikian. Itu safarah ini adalah malaikat. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak bermaksiat. Makanya apa? Kalau manusia itu taat banget, takwa banget seperti malaikat. Begitu juga sebaliknya. Kalau bejat itu kayak syait. Allah Ta'ala berfirman, la ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membanggang perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian ya, ayat yang ke-17, teguran bagi manusia yang kufur. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Ya seperti Fir'aun. Karena apa, dia itu adalah manusia yang paling kafir di atas muka bumi. Kenapa berbeda dengan kaisar di Persia? Padahal dia musyrik. Ya. Karena
Fir'aun itu dia mengatakan ana rabbukumul a'la, itu. Nah, kalau kaisar yang di Persia itu ya cuman menyobek-nyobek daripada apa? Suratnya Rasulullah, membunuh utusannya. Tapi dia tidak sampai mengatakan saya adalah Tuhan. Tapi kalau Fir'aun iya. Makanya di dalam Al-Quran, siapa yang diabadikan tentang kekufuran yang paling kafir itu? Fir'aun. Makanya orang Mesir itu kalau dibilang Fir'aun itu marah besar. Dan itu pernah saya praktikkan. Itu pernah saya praktikkan. Ya karena saya saking jengkelnya juga, muamalah kok nggak bisa-bisa gitu loh. Itu sudah siap berantem juga. Untung saya juga, badan saya juga udah besar gitu. Ya Allah ya Rabb. Dalam bahasa Arab kalimat ma'akfarahu terdapat ma yang mengandung dua kemungkinan. Pertama, ma yang artinya istifhamiyah, sehingga ma'akfarahu berarti apa yang membuat manusia kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, ma ta'jubiyah, sehingga ma'akfarahu artinya sungguh besar kekafirannya, ya, atau alangkah besar kafirannya. Kalau bahasa Inggris itu biasanya didahului dengan what's beautiful, alangkah cantiknya, what's big, dan seterusnya. Oleh sebab itu keduanya mungkin untuk menjadi tafsir dari ayat ini. Seseorang tidak mungkin dapat menafsirkan Al-Quran kecuali ia telah menguasai bahasa Arab, baik nahwu, shorof, dan ilmu bahasa lainnya. Bahasa Arab itu ilmunya ada 13. Tenses bahasa Inggris berapa? 18 juga kan? Itu kan perubahan hanya sekedar tensesnya saja kan, grammarnya kan. Tapi kalau bahasa Arab ilmunya saja ada 13. Nahwu itu ada ratusan grammar dan tenses. Shorof ada ratusan perubahan. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalnal Qur'ana 'arabiyyan la'allakum ta'qilun." Itu. Ya. Antum pintar bahasa Inggris, tapi nggak sepintar bahasa Arab yang nggak pintar. Makanya salah satu bapak nahwu itu adalah Sibawayh. Sibawayh itu menulis kitab nahwu namanya Alkitab. Namanya apa? Kitab. Jadi kalau antum baca itu kitab Alkitab gitu kan. Kalau antum baca kalian kitab tafsir apa gitu kan. Tapi ini kitab Alkitab. Dan Sibawayh itu julukan. Sibawayh itu adalah bahasa Persia. Apa artinya? Yang suka membawa apel. Sibawayh itu. Nama aslinya adalah Amr ibnu Qanbar. Dan dia adalah bapaknya nahwu. Jadi kitabnya Alkitab itu sebanyak 6 jilid. Di riwayat yang lain ada 8 jilid dan itu semuanya nahwu shorof. Jadi satu. Makanya tensesnya bahasa Arab itu lebih banyak. Makanya banyak sekali yang sudah lama saya berpengalaman itu, teman-teman yang baru sebulan belajar bahasa Arab udah loyo. Karena belum masuk lah. Orang baru masuk kan wajar nggak paham. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahasa Arab itu seakan-akan engkau masuk rumah yang pintunya besi. Sulit enggak? Ya sulit. Tapi kalau engkau sudah masuk, maka antum akan menguasai seluruhnya gitu. Maka kita pun para dai dan para ustadz kalau nggak ngerti bahasa Arab itu aib. Terjemah itu, apalagi kalau terjemah Google Translate salah kaprah. Salah kaprah. Google Translate itu. Bahkan antum pun kalau mengambil terjemahan bahasa Inggrisnya Google Translate itu 100% benar nggak itu? Padahal yang buat mereka. Apalagi bahasa Arab. Makanya kita harus semangat mempelajari bahasa Arab.
serta ilmu mustalahul hadis karena ia harus mengerti dan membedakan riwayat-riwayat yang sahih dan lemah. Ada satu lagi, yaitu usul fikih. Ya. Jadi ilmu tafsir itu harus dikuasainya. Selain itu sangatlah mengherankan jika ada orang yang menafsirkan ayat Al-Quran sesuka hatinya sendiri, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya ilmu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk merenungi perbuatannya yang masih sombong dan kafir kepada Allah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq." Hendaknya manusia merenungkan dari mana ia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Alam nakhluqkum mimma'in mahin." Bukankah kami menciptakanmu dari air yang hina, yaitu air mani. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Ya. Artinya apa? Tidak perlu sombong. Kata-kata ini dapat dimaknai sebagai berikut. Pertama, manusia keluar dari kemaluan ayahnya berupa air mani. Kedua, ketika dilahirkan ia keluar dari kemaluan ibunya yang menjadi tempat keluarnya air kencing. Namun ia masih saja sombong sehingga tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Ya, namanya sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faqaddarahu," lalu menentukannya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir seorang manusia dalam perut ibunya. Entah pendek atau tinggi, ganteng atau tidak ganteng, dan celaka atau bahagia. Makanya para jamaah sekalian, sering kita mendapati sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang itu adalah untuk menghina, yang disebut dengan body shaming. Ketika Allah menciptakan manusia dari berbagai macam bentuk, entah sempurna atau tidak sempurna, itu bukan urusan kita. Ya. Bukan urusan kita. Kalau sekiranya itu sempurna, maka bersyukur kepada Allah. Kalau tidak sempurna, bersabar. Makanya di YouTube itu ada satu keluarga yang semuanya bapak ibunya itu rupanya tidak sempurna. Tapi anaknya cantik, perempuan cantik. Dan dia sering dibully. Makanya apa? Bully. Antum sampaikan kepada guru anak-anak antum. Sampaikan, "Pak, bullying is kriminal." Bully itu kriminal. Dan itu tidak mungkin diajarkan di lembaga pendidikan maupun pondok. Itu tidak mungkin. Guru-guru kan nggak ada. Itu. Ya kecuali kalau gurunya preman. Jadi bagian keamanan lagi. Aduh, cocok. Seperti itu. Makanya anak tersebut dinasihati oleh ibunya, ini bersyukur. Emang siapa yang mau mendapat sebuah ya dari bodinya itu yang seperti itu? Gak ada yang mau kan? Tetapi ini adalah sudah takdir dari Allah. Alhamdulillahnya kok begitu orang tuanya. Ini ketentuan dari Allah. Kita body kita, ya keadaan jisim kita seperti ini ketentuan Allah. Itu. Makanya orang yang menghina dengan istilah body shaming itu sebenarnya sombong. Sebenarnya sombong. Dan orang yang seperti itulah yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Itu kan Allah, urusan Allah, masalah body. Bagaimana bentuk body kita, itu kan urusan Allah. Emang bisa kita minta? Nggak ada. Atau sebaliknya juga, ya, itu juga saya baca di Facebook itu, bapaknya cakep, putih, luar biasa, ibunya juga cantik, tapi anaknya para jamaah sekalian, Masya Allah, matanya udah
kemudian lidahnya itu selalu menjulur. Tapi mereka berdua bersyukur. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian juga dari manusia nanti, juga body shaming tadi itu tadi. Padahal ini kriminal. Kalau kita tanya keluarga itu, apa mau dia diberi seperti itu? Jelas 100% enggak mau. Artinya apa? Ya kita suruh bersabar gitu loh. Dan itu bukan urusan kita. Arti lain menentukannya adalah menyempurnakan penciptaan dengan membentuk anggota tubuhnya dalam perut ibunya. Kata tersebut juga dapat diartikan bahwa Allah menentukan dirinya dalam tingkatan pembentukannya dari air mani, segumpal darah, segumpal daging hingga menjadi bentuk yang sempurna. Jadi semuanya itu sudah takdir Allah. Kita seperti ini, takdir Allah. Jikalau sempurna badan kita, alhamdulillah. Jika tidak sempurna, bersabar. Kemudian ayat yang ke-20, tsummas sabila yassara. Kemudian dia memudahkan jalannya. Ya. Dalam bahasa Arab terdapat istilah yang juga dikenal dengan kata hubung seperti dalam bahasa Indonesia. Misalnya huruf waw artinya dan, atau thumma yang artinya kemudian, atau fa artinya lalu, atau maka. Fa itu juga maka. Wa dalam bahasa Arab tidak menunjukkan ketertiban kalimat. Contohnya jaa Khalidun wa Umaru. Datang Khalid dan Umar. Maka belum tentu Khalid yang datang terlebih dahulu dibanding Umar, karena bisa jadi Umar lebih dahulu daripada Khalid. Jika menggunakan kalimat fa maka artinya lalu. Contoh, jaa Khalidun fa Umar. Maka datang Khalid lalu Umar. Maka Khalid datang terlebih dahulu lalu Umar. Hanya saja jarak kedatangannya tidak ada diketahui karena Khalid datang langsung diikuti dengan kedatangan Umar. Sementara itu jika kedatangan Khalid berselisih waktu yang lama dengan Umar, maka kalimatnya dalam bahasa Arab yaitu jaa Khalidun thumma Umar. Datang Khalid kemudian datang Umar. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan jika wa sekedar mengumpulkan, jika fa tertib tetapi tidak ada jarak waktu, dan thumma menunjukkan ketertiban dan ada jarak waktu. Nah, di sini ada kata thumma. Nah, setelah thumma itu ada kata sabil. Sabil itu harokatnya apa? Fathah. Setelahnya ada yassarah, yaitu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Nah, sabil ini disebut dengan maf'ul muqaddam. Maf'ul yang didahulukan. Seharusnya di seluruh bahasa manapun kalimat sempurna itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek ditambah dengan keterangan. Tapi yang baku kan ini kan, subjek, predikat, dan objek. Seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Nah kemudian kalau bahasa Arab itu yassarahu itu sebenarnya harus di awal. Kemudian as-sabila gitu. Karena dia maf'ul bih. Ternyata as-sabila ini didahulukan, makanya disebut dengan maf'ul bihi muqaddam. Kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari'. Nah, inilah keindahan gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. Indah loh. Kalau antum belajar bahasa Arab, kemudian lancar bahasa Arab, justru antum berbicara bahasa Arab itu lebih nikmat. Lebih nikmat, insyaallah ta'ala. Saat kita perhatikan, Allah dalam surat ini berfirman min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari setetes air mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Para ulama mengatakan bahwa apabila air mani sudah bersatu dengan sel telur wanita, akan terjadi proses dalam tubuh manusia secara langsung dan pada saat itu juga oleh karena itu Allah menggunakan huruf fa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
thummas sabila yassara, kemudian jalannya dia mudahkan, yang berarti menjalani proses di perut ibunya, kemudian ia lahir setelah dikandung selama 9 bulan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf thumma, artinya kemudian. Makanya seorang anak berada di perut ibunya selama 9 bulan saja itu dimudahkan oleh Allah. Ustaz saya di pondok dulu, di kandungan, menurut apa yang dia ceritakan sendiri, itu selama 2 tahun. Saya tanyakan kepada ibunya, iya, 2 tahun. Makanya 9 bulan itu kan secara umumnya kan, ini Ustaz saya 2 tahun. Wallahu alam, itu saya memang nggak masuk akal, tapi ini ceritanya ibunya demikian. Berapa menit lagi? Udah selesai. 1 menit lagi. Mungkin sampai di sini. 10 ayat. Ya, sebagaimana para sahabat demikian rahimahullah taala. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.